Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi manajemen kebencanaan mengenai perencanaan awal prosedur manajemen bencana yang meliputi organisasi beserta tanggung jawab masing-masing. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Pangasih Erla Febriana dengan NPM 6037, Mas Maulana Yusuf dengan NPM 6072, Mbak Lutfia Zaidanul Karimah dengan NPM 6074, Mbak Hasana Nisa Putri Nursani dengan NPM 6086, Mbak Matna Dianatul Fasyiha dengan NPM 6094, dan Mbak Nadia Silmi Oktavi dengan NPM 6100. Adapun sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu definisi dari manajemen bencana. Nah, manajemen bencana ini dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya sistematif dan komprehensif yang digunakan ketika melakukan penanggulangan terhadap segala macam bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk meminimalisasi korban dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Baik, saya lanjutkan. Terdapat beberapa tahapan manajemen kebencanaan, antara lain tahap prabencana. Yang pertama yaitu saat tidak terjadi bencana, menyiapkan rencana mitigasi bencana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengurangi ancaman dari dampak terjadinya bencana, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari bencana yang ada. Yang kedua, saat ada potensi terjadinya suatu bencana, menyusun rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin akan dihadapi ketika terjadi bencana. Selain rencana kesiapsiagaan, diperlukan juga rencana kontingensi, yaitu rencana kesiapsiagaan yang disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario tertentu. Tanggap darurat yang kedua yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat yaitu menerapkan rencana operasi, baik rencana kesiapsiagaan maupun rencana kontingensi, sehingga dapat meminimalisasi korban. Dan yang ketiga yaitu pemulihan menyusun. Rencana pemulihan atau recovery plan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Dalam prosedur manajemen bencana terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting, antara lain yang pertama yaitu sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan berperan mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat secara efektif dan efisien, serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Lembaga tersebut antara lain BNPB dan BNPD. Tugas BNPB dan BNPB dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Yang keempat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Yang kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang ketujuh, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang B. Sektor kesehatan, yaitu merencanakan pelayanan kesehatan dan medis termasuk obat-obatan dan paramedis. Lembaga terkait antara lain Palang Merah Indonesia atau PMI. Tugas PMI yaitu 1. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. 2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan pembinaan relawan. 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan. 5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan. 6. Membantu dalam penanganan musibah dan atau bencana di dalam dan di luar negeri. 7. Membantu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial. 8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
Kemudian selanjutnya yang C, sektor sosial, yaitu merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi. Selanjutnya yaitu di sektor pekerjaan umum, yaitu merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. Lembaga terkait antara lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPU-PR. Peranan DPU-PR yang pertama yaitu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pekerjaan umum. Yang kedua yaitu mengkoordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur administrasi. Yang ketiga yaitu mengelola barang milik negara dan mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR. Yang keempat yaitu menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dan yang keenam, melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Selanjutnya yaitu sektor perhubungan. Sektor perhubungan melakukan deteksi dini dan informasi cuaca atau meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu sektor energi dan sumber daya mineral, di mana merencanakan lingkungan hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana. K. Sektor kelautan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai. L. Sektor lembaga penelitian dan pendidikan tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. M. TNI atau Polri, membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat, termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi. Selain beberapa sektor tersebut, beberapa lembaga berikut juga memiliki peranan dalam kegiatan manajemen bencana, antara lain masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana, sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. B. Swasta. Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana, yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. C. Lembaga non-pemerintah. Lembaga-lembaga non-pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik, lembaga non-pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap sebelum, pada saat, dan pasca bencana. Contohnya adalah tim relawan. D. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu, diperlukan adanya kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Yang E. Media. Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu, peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.